Aku tidak pernah menuntut banyak. Aku tidak pernah meminta dunia. Aku hanya meminta kesetiaanmu. Tapi nyatanya kau memberikan luka padaku. Dan kau pulang ke rumah dengan wajah lelah seakan tidak ada yang salah. Padahal aku menyimpan bukti-bukti luka yang kau ciptakan. Luka yang kau anggap tidak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Kisah ini mengikuti perjalanan Cynthia, seorang istri yang setia dan penuh kasih, namun dikhianati oleh suaminya Andy yang menjalin perselingkuhan dengan Anna, sahabat dekatnya sendiri. Luka itu ia simpan dalam diam, sambil perlahan mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan. Hatinya berkali-kali goyah antara mengungkapkan semua atau tetap bertahan demi rumah tangga. Hingga akhirnya, dengan keberanian penuh, Cynthia melakukan konfrontasi langsung di hadapan Andy dan Anna. Rumah tangga mereka pun runtuh. Andy mencoba meminta maaf, menyesali semuanya, dan berharap rujuk. Namun kali ini, Cynthia sudah mantap. Ia tidak akan kembali. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata maaf. Perjalanan baru pun dimulai. Cynthia bangkit dari keterpurukan, membangun karirnya hingga mencapai puncak kesuksesan. Dalam proses itu, ia menemukan cinta yang tulus dari Arka, sosok yang selalu mendukung dan menemaninya. Bersama Arka, ia menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh keharmonisan dan cinta sejati. Hidup Cynthia berubah total. Dari seorang perempuan yang hancur karena pengkhianatan, ia menjelma menjadi wanita kuat, sukses, dan bahagia. Sementara Andy hanya bisa menatap dari kejauhan, menyesali semua kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Ini adalah kisah tentang luka, keberanian, dan kebangkitan. Tentang bagaimana seorang perempuan yang pernah dikhianati bisa bangkit, menemukan kebahagiaan baru, dan membuktikan bahwa masa lalu tidak pernah bisa menghalangi masa depan yang indah. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya Cynthia bisa terus berbagi cerita penuh makna yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Cynthia harus bertahan demi rumah tangganya? Ataukah dia harus melepaskan Andy yang sudah memberinya luka bersama Anna? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Sore itu, langit merona jingga. Di balik jendela rumah sederhana yang penuh kehangatan, Cynthia menata meja makan dengan penuh kasih. Ada sup hangat, ikan goreng kesukaan suaminya, dan segelas teh manis yang masih berasap tipis. Ia selalu menyiapkan semuanya dengan hati-hati, seolah setiap sendok bumbu adalah bentuk cintanya kepada Andy. Semoga dia pulang tidak terlalu larut hari ini, gumam Cynthia pelan, sambil melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Namun seperti hari-hari sebelumnya, kursi di depannya tetap kosong. Sup yang hangat mulai kehilangan uapnya. Teh manis sudah tidak lagi terasa nikmat. Cynthia menghela napas panjang. Hatinya diliputi rasa cemas. Tapi ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran baik. Mungkin Andy sedang lembur. Mungkin pekerjaannya sedang menumpuk. Tak lama kemudian, suara deru motor terdengar di halaman rumah.
Cynthia bergegas membuka pintu dengan senyum yang ia tahan sejak tadi. Tapi ketika pintu terbuka, senyum itu sedikit memudar. Andi masuk dengan wajah lelah, tanpa semangat. Matanya tampak sayu. "Aku capek banget. Jangan banyak tanya ya. Aku langsung mau mandi. Habis itu tidur." Suaranya datar, dingin, seakan-akan rumah hanyalah tempat singgah, bukan tempat berbagi kehangatan. Cynthia menelan ludahnya. "Aku sudah masak makanan kesukaanmu, sayang. Mungkin bisa makan dulu sebelum tidur." Andi hanya melirik sekilas, lalu menggeleng. "Nanti saja. Aku nggak lapar." Cynthia terdiam, membiarkan langkah kaki suaminya menjauh menuju kamar mandi. Hatinya terasa sesak. Bukan karena Andi menolak makan, tapi karena sikapnya yang semakin dingin. Seolah semua usaha dan cintanya tak lagi berarti. Di meja makan, Cynthia menatap sup yang sudah dingin. Ia tersenyum getir, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa. Mungkin dia memang terlalu lelah. Aku tidak boleh banyak menuntut. Aku hanya ingin dia setia. Itu saja." Namun malam itu, ketika Andi tertidur, ponselnya bergetar di atas meja. Cynthia yang sedang membereskan pakaian tanpa sengaja melihat layar yang menyala. Ada sebuah pesan singkat masuk, dengan nama yang membuat dadanya seakan berhenti berdetak. "Anna." Pesannya sederhana. "Sayang, hati-hati jangan sampai ketahuan. Aku sudah rindu." Tangan Cynthia bergetar. Nafasnya tercekat, seakan udara di sekelilingnya hilang. Matanya panas, hatinya seolah diremas tanpa ampun. Anna, nama itu bukan nama asing. Ia adalah orang yang dulu sering datang ke rumah, sahabatnya, tempat ia berbagi cerita. Air mata Cynthia menetes tanpa bisa ditahan. Semua potongan sikap dingin Andi, wajah lelahnya yang pulang larut malam, semua kini mulai menemukan jawabannya. Luka yang ia khawatirkan selama ini ternyata nyata. Malam itu, di balik senyum Andi yang tertidur pulas, Cynthia menyimpan bukti luka yang tak pernah ia ciptakan, tapi harus ia tanggung sendiri. Sejak malam itu, ketika pesan singkat dari Anna tertangkap mata, hati Cynthia tidak pernah lagi sama. Ada perasaan asing yang merayap di dadanya setiap kali melihat wajah Andi. Ia masih menyuguhkan senyum, masih menyiapkan sarapan, masih mengucap doa ketika suaminya berangkat kerja. Namun di balik semua itu, hatinya seperti retak perlahan. Hari-hari berikutnya, Cynthia mulai lebih peka. Ia memperhatikan pola pulang Andi yang selalu semakin larut. Dulu, jika Andi pulang terlambat, ia sering membawa cerita tentang pekerjaannya, entah tentang klien yang rewel atau rapat yang memakan waktu. Tapi kini, setiap kali ditanya, jawabannya hanya satu. "Capek, jangan banyak tanya." Senyumnya hilang, sapanya hambar. Tapi ironisnya, parfum yang melekat di bajunya seringkali bukan aroma parfum yang biasa ia gunakan. Kadang tercium wangi manis lembut, kadang wangi bunga yang asing di hidung Cynthia. Malam demi malam, saat Andi tertidur pulas, Cynthia memberanikan diri membuka ponsel suaminya dengan hati yang berdegup keras. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pesan-pesan singkat dari Anna berjejer rapi, penuh rayuan, penuh janji manis. "Aku kangen pelukanmu. Jangan lupa besok kita ketemu di tempat biasa. Aku nggak sabar nunggu malam ini, sayang." Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dada Cynthia. Tapi ia tidak menangis lagi. Malam itu, ia hanya menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Lalu diam-diam mengambil tangkapan layar dengan ponselnya sendiri. Satu persatu, bukti itu ia simpan rapat dalam sebuah folder rahasia.
bukan hanya pesan. Cynthia mulai memperhatikan struk parkir yang terselip di dompet Andi, nota pembelian dari restoran mewah, bahkan hotel. Semua tidak pernah ia rasakan bersama suaminya. Semua bukan untuknya. Ia mengumpulkannya, menaruhnya dalam sebuah kotak kecil yang ia simpan di dalam lemari pakaian. Kotak rahasia berisi luka yang tak terlihat mata Andi. Setiap kali membuka kotak itu, air matanya menetes. Namun di hadapan suaminya, ia tetap tersenyum seolah tidak ada apa-apa. Ia tetap menyiapkan baju kerja yang sudah disetrika rapi, tetap menunggu di meja makan dengan hidangan hangat. Ia menanggung sendiri kepedihan yang menggerogoti hatinya. Suatu sore, saat Andi bilang akan pulang larut karena lembur, Cynthia memberanikan diri mengikuti diam-diam dengan motor bututnya. Jantungnya berdegup begitu kencang ketika melihat motor Andi berhenti di depan sebuah kafe kecil. Dari kejauhan, ia menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Andi tertawa bahagia di hadapan Anna, wanita yang dulu sering ia sebut sebagai sahabat. Tawa itu, senyum itu, sudah lama tidak lagi ia lihat di rumah. Di hadapan dirinya, Andi hanya memberi wajah lelah. Tapi di hadapan Anna, wajah itu berbinar penuh kehidupan. Air mata Cynthia jatuh membasahi pipinya. Tangannya bergetar memegang ponsel, namun ia tetap memotret. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, untuk memastikan luka ini bukan mimpi buruk belaka. Malam itu, ia pulang sebelum Andi sempat sampai rumah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang penuh foto dan rekaman bukti. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut, tapi bibirnya hanya berbisik lirih. Kenapa, Di? Aku tidak pernah minta banyak. Aku tidak pernah minta dunia. Aku hanya minta kesetiaanmu. Tangisnya pecah, tapi hanya dinding kamar yang menjadi saksi. Bagi Andi, semua luka itu tidak pernah ada. Ia pulang dengan wajah lelah, seakan tidak bersalah, dan Cynthia kembali pura-pura tidak tahu. Namun di balik pura-pura itu, ia semakin yakin, semua bukti luka ini suatu saat akan menjadi senjata. Senjata yang akan ia gunakan ketika waktunya tiba. Hari-hari terasa semakin berat bagi Cynthia. Setiap pagi, ia masih menyiapkan sarapan dan pakaian kerja Andi dengan tangan yang gemetar. Namun wajahnya dipaksa tetap tersenyum. Di balik senyum itu, ada kotak kecil berisi bukti perselingkuhan yang semakin hari semakin penuh. Foto, tangkapan layar, nota makan malam, bahkan rekaman suara dari telepon yang ia dengar secara tidak sengaja. Kotak itu seolah berbisik setiap malam, memanggil-manggilnya. Buka aku, tunjukkan semua pada dunia, jangan diam saja. Namun di sisi lain, hatinya masih berusaha menyangkal. Ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, kalau aku ungkapkan semuanya, rumah tangga ini pasti hancur. Bagaimana jika Andi pergi selamanya? Bagaimana aku menghadapi masyarakat? Bagaimana kalau aku yang disalahkan? Perang batin itu membuatnya semakin rapuh. Suatu malam, setelah makan malam yang kembali sunyi, Andi duduk menonton televisi dengan wajah datar. Cynthia memandangi punggung suaminya lama sekali. Bibirnya hampir saja bergerak untuk bertanya, "Siapa sebenarnya Anna bagimu? Kenapa kau tega mengkhianatiku?" Tapi begitu Andi menoleh, kata-kata itu langsung menguap. Ia hanya berkata lirih, "Mau teh hangat, Di?" Andi mengangguk tanpa ekspresi. Lagi-lagi, Cynthia memilih diam. Namun diam itu bukan tanpa luka. Semakin ia pendam, semakin dalam luka itu menggali hatinya. Malam-malamnya kini penuh dengan tangis tertahan di bantal. Ia mulai merasa sendirian, seolah dunia hanya menertawakannya. Sahabat yang dulu ia percaya kini merebut suaminya.
dan suami yang ia cintai justru menikam dari belakang. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur pakaian, tetangga sempat menyapanya. "Cynthia, Andi sekarang rajin ya pulang malam. Lembur terus." "Ya." Kalimat ringan itu membuat dadanya sesak. Ia hanya bisa tersenyum kecil, menutupi getar suaranya. "Iya, Bu, kerjaannya lagi banyak." Dalam hati, ia menangis. Ternyata ia pun sudah mulai menjadi bahan perhatian orang. Semakin lama, dilema itu seperti belati bermata dua. Jika ia mengungkapkan bukti-bukti itu, ia takut rumah tangganya hancur. Tapi jika ia diam, luka itu terus menggerogoti dirinya, seakan ia perlahan mati dalam kebohongan. Malam itu, ia kembali membuka kotak kecilnya. Satu persatu bukti ia letakkan di atas ranjang. Foto Andi dengan Anna yang tertawa mesra di kafe. Struk hotel yang masih menyisakan bekas lipstik di dalam kantongnya. Pesan-pesan manis yang jelas bukan untuk seorang istri. Air mata mengalir deras, membasahi semua benda itu. "Kalau aku tunjukkan semua ini, aku pasti akan kehilanganmu, Andi. Tapi kalau aku diam, aku kehilangan diriku sendiri." Tangannya bergetar, hatinya seperti robek. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Hingga suatu malam, saat Andi kembali pulang dengan wajah lelah, Cynthia berdiri menatapnya lama dari pintu. Ingin rasanya ia berteriak, melempar semua bukti ke wajahnya, menuntut jawaban. Tapi ketika Andi meletakkan tasnya dan berkata datar, "Aku capek, Sin. Besok aku harus berangkat pagi." Cynthia hanya menunduk, lalu berlari ke kamar, menangis dalam diam. Luka itu semakin dalam, dan diam-diam ia tahu, ia tidak bisa selamanya begini. Namun pertanyaan besar masih menghantuinya. Kapan waktu yang tepat untuk membuka semua luka ini? Atau, apakah ia akan terus bertahan dalam kebohongan demi menjaga rumah yang sudah retak? Pagi itu, matahari bersinar terang. Tapi hati Cynthia terasa seperti langit mendung yang menyimpan badai. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap kursi kosong yang biasanya diisi Andi. Suaminya sudah berangkat lebih awal dengan alasan meeting penting. Namun Cynthia tahu, alasan itu hanyalah topeng lain dari sebuah pengkhianatan. Tangannya menyentuh kotak kecil berisi bukti-bukti perselingkuhan yang selama ini ia kumpulkan. Kotak itu kini tidak lagi membuatnya sekadar menangis. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah kekuatan yang perlahan tumbuh dari dalam luka. Ia teringat percakapan dengan ibunya beberapa hari lalu. "Sin, kamu kelihatan pucat. Ada apa sebenarnya?" Cynthia hanya tersenyum saat itu, menutupi air matanya dengan alasan kelelahan. Tapi ucapan ibunya terus terngiang. "Kalau ada sesuatu yang kamu simpan terlalu lama, nanti bukan cuma hatimu yang sakit, tapi juga hidupmu ikut hancur. Jangan diam terlalu lama, Nak." Kata-kata itu seperti dorongan yang mulai menyadarkannya. Hari itu, Cynthia mengambil keputusan kecil. Ia akan berhenti hanya menjadi penonton dari penderitaannya sendiri. Ia tidak tahu apakah ia siap untuk benar-benar mengungkap semua, tapi ia tahu bahwa diam tidak lagi menyelamatkannya. Malamnya, ketika Andi pulang larut dengan wajah lelah yang sama, Cynthia menatapnya lama. "Andi," panggilnya dengan suara tenang tapi tajam. "HM, kenapa?" "Aku ingin bicara, tapi mungkin kamu terlalu sibuk untuk mendengar." Andi menghela napas panjang. "Sin, aku capek. Besok saja, ya." Lagi-lagi ia mencoba menghindar. Namun kali ini, Cynthia tidak mundur. "Aku capek juga, Di. Tapi aku capek bukan karena kerja. Aku capek menunggu kejujuran darimu."
Andi menoleh cepat. Matanya menajam. Apa maksudmu? Cynthia menahan diri. Ia tidak langsung melemparkan semua bukti. Tidak. Ia tahu, permainan ini harus dimainkan dengan hati-hati. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak sebodoh itu. Aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Andi terdiam. Untuk sesaat, wajahnya berubah panik. Meski kemudian ia tertawa kecil, berusaha menutupi. Kamu kebanyakan mikir. Aku benar-benar cuma capek kerja. Cynthia tidak membalas. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, lalu beranjak ke kamar. Namun dalam hati, ia berjanji, besok atau lusa, aku akan tunjukkan semuanya. Aku sudah terlalu lama diam. Esoknya, saat Andi pergi, Cynthia menyiapkan langkah baru. Ia mencetak beberapa foto hasil tangkapan layar dan rekaman. Ia menaruh sebagian di dalam tasnya, sebagian lagi ia simpan di tempat aman. Saat ia memandanginya, air mata kembali jatuh. Bukan lagi air mata kelemahan, tapi air mata tekad. Ia juga mulai menuliskan semua yang ia rasakan dalam sebuah buku kecil. Rasa sakit, bukti, hingga pertanyaan-pertanyaan yang ingin ia lontarkan kepada Andi. Baginya, buku itu adalah senjata. Senjata untuk memastikan bahwa ketika ia akhirnya berbicara, kata-katanya tidak akan goyah. Hari demi hari, keberanian itu semakin tumbuh. Ia mulai berani menatap Andi tanpa gentar. Meski suaminya terus memainkan peran suami lelah. Ia juga mulai lebih dingin terhadap Anna. Tidak lagi menyapa ramah ketika tak sengaja bertemu di jalan. Tatapan matanya tajam, penuh isyarat bahwa ia tahu segalanya. Namun dilema tetap menghantui. Malam-malamnya masih penuh dengan pertanyaan. Apakah aku harus mengungkapkan sekarang? Atau menunggu momen yang paling tepat? Ketika semua luka ini bisa benar-benar membungkam mereka berdua? Satu hal yang pasti, Cynthia tidak lagi menjadi perempuan yang hanya diam dan menangis. Luka yang ia simpan sudah terlalu dalam, dan kini luka itu berubah menjadi kekuatan. Di dalam hatinya, ia berbisik, Anna, Andi, bersiaplah. Aku tidak akan selamanya menjadi korban dalam cerita ini. Saatnya kebenaran muncul, entah kalian siap atau tidak. Hari itu, udara terasa berbeda. Cynthia sudah menyiapkan segalanya. Kota kecil yang selama ini menyimpan bukti perselingkuhan Andi dan Anna kini tidak lagi ia sembunyikan. Isinya, foto, tangkapan layar, struk hotel, hingga rekaman suara, ia tata rapi di dalam sebuah map. Ia sudah memutuskan, hari ini luka itu harus berbicara. Sore menjelang malam, Andi mengirim pesan singkat. Aku lembur, jangan tunggu makan. Cynthia hanya tersenyum getir. Ia tahu persis arti kata lembur. Kali ini, ia tidak memilih diam. Ia sudah tahu di mana Andi akan lembur. Sebuah kafe yang sama, tempat ia pernah melihat mereka tertawa mesra. Dengan langkah mantap, Cynthia mendatangi kafe itu. Dadanya berdegup kencang, tangannya dingin, tapi wajahnya tenang. Ia sudah menyiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Dan benar saja, dari kejauhan, ia melihat Andi duduk berhadapan dengan Anna. Tawa mereka terdengar jelas. Tangan Anna sesekali menyentuh tangan Andi dengan penuh manja. Pemandangan yang sudah sering ia bayangkan, kini ia hadapi dengan mata kepala sendiri. Bukan lagi sebagai pengintai, tapi sebagai seorang istri yang akan menuntut jawaban. Langkah Cynthia mantap mendekat. Suara langkahnya membuat keduanya menoleh. Seketika wajah Andi pucat, sementara Anna terbelalak kaget, seperti baru saja ditangkap basah mencuri. Permisi, suara Cynthia tenang,
namun penuh luka. Boleh aku duduk di sini? Tanpa menunggu jawaban, ia menarik kursi dan duduk di samping mereka. Andi buru-buru berkata, "Sin, ini tidak seperti yang kamu lihat." Cynthia menatapnya tajam. "Tidak seperti yang aku lihat? Atau tidak seperti yang ingin kamu sembunyikan?" Anna mencoba bersuara. "Cynthia, aku bisa jelaskan." "Diam, Anna." Suara Cynthia bergetar, tapi tegas. "Aku tidak butuh penjelasanmu. Kau, sahabatku. Kau tahu betul aku mempercayaimu. Dan ini yang kau balas? Menikamku dari belakang." Wajah Anna memucat, tak mampu berkata apa-apa. Cynthia lalu mengeluarkan map dari tasnya. Ia membukanya perlahan, lalu meletakkan foto-foto dan kertas-kertas bukti di atas meja kafe itu. Satu persatu. Foto Andi dan Anna di kafe, struk hotel, hingga tangkapan layar pesan penuh rayuan. Suasana kafe yang tadinya ramai mendadak hening di sekitar meja mereka. Beberapa pasang mata mulai menoleh, memperhatikan keributan kecil itu. Ini semua nyata," ucap Cynthia dengan suara parau tapi jelas. "Kalian berdua mungkin mengira aku bodoh. Mengira aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Andi, aku tahu semuanya. Dan aku menyimpannya, menahannya sendiri, sambil menunggumu pulang ke rumah dengan wajah lelah seakan tidak ada yang salah." Air mata Cynthia akhirnya jatuh. Namun ia tidak menunduk. Ia menatap Andi dengan keberanian yang selama ini ia simpan. "Yang aku minta darimu hanya satu, Andi, kesetiaan. Aku tidak pernah minta banyak. Aku tidak pernah minta dunia. Tapi nyatanya, ini yang kau berikan padaku, luka." Andi terdiam. Wajahnya penuh rasa bersalah bercampur ketakutan. Anna menunduk, tak berani menatap balik. Cynthia berdiri, suaranya tegas. "Mulai malam ini, aku tidak akan lagi diam. Kalau kalian pikir aku akan terus bertahan dalam kebohongan ini, kalian salah. Aku tidak akan biarkan luka ini dianggap tidak pernah ada." Ia mengumpulkan kembali semua bukti, memasukkannya ke dalam map, lalu menatap mereka sekali lagi. "Nikmati kebersamaan kalian. Tapi jangan pernah lupa, aku tidak akan membiarkan kalian berdua bahagia di atas penderitaanku." Dengan langkah tegak, Cynthia meninggalkan kafe itu. Air matanya masih mengalir, tapi hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, luka itu tidak lagi terpendam. Ia sudah berbicara. Dan kini, giliran Andi dan Anna yang akan menanggung rasa malu di hadapan dunia. Beberapa hari setelah konfrontasi di kafe itu, rumah terasa sunyi. Cynthia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Namun hatinya masih terbakar oleh luka yang ia simpan begitu lama. Sejak kejadian itu, Andi menjadi gelisah. Ia tidak lagi pulang larut dengan wajah penuh kebohongan. Kini, ia pulang cepat, duduk dengan wajah muram, dan berusaha mengajak bicara. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau tumpul yang menusuk hati Cynthia. Terlambat, hampa, dan penuh penyesalan. Malam itu, Andi akhirnya memberanikan diri. Ia duduk di hadapan Cynthia, wajahnya penuh penyesalan, matanya merah seperti menahan tangis. "Sin, aku minta maaf." Cynthia menatapnya datar, tanpa kata. Ia hanya mendengarkan, menunggu, meski hatinya sudah menebak isi ucapan itu. "Aku bodoh. Aku hilaf. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sejauh itu sama Anna. Aku terlalu nyaman. Aku salah besar. Tapi aku sadar, Sin,
Rumahku itu cuma sama kamu. Hatiku sebenarnya cuma untuk kamu. Suaranya bergetar. Cynthia menghela napas panjang. Kamu sadar baru sekarang? Setelah aku melihat sendiri semua kebohonganmu? Setelah aku menahan luka seorang diri, sementara kamu pulang dengan wajah lelah seakan tidak ada yang salah? Andi menunduk. Tangannya meremas ujung meja. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan tinggalkan Anna. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kata-kata itu seharusnya manis. Dulu, mungkin Cynthia akan luluh. Dulu, mungkin ia akan percaya. Tapi kini, luka yang sudah terlalu dalam membuat hatinya kebal. Air matanya memang jatuh, tapi bukan karena rindu, melainkan karena kesadaran pahit bahwa cintanya sudah tidak lagi dihargai. Kesempatan. Cynthia mengulang kata itu, suaranya lirih tapi tajam. Kesempatan itu sudah kamu punya dari awal. Andi, bertahun-tahun aku setia. Bertahun-tahun aku tidak pernah menuntut banyak. Aku hanya minta satu, kesetiaanmu. Tapi apa yang kamu berikan padaku? Luka. Andi terdiam. Wajahnya semakin pucat. Kamu tahu yang paling menyakitkan? Lanjut Cynthia. Suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu melakukannya dengan Anna. Orang yang dulu aku sebut sahabat. Kamu bukan cuma mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga merampas persahabatanku. Dan itu tidak bisa aku maafkan. Andi meneteskan air mata. Ia berusaha meraih tangan Cynthia, tapi wanita itu segera menarik tangannya menjauh. Jangan sentuh aku, Andi. Tanganku bukan untukmu lagi. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar jelas, seakan menegaskan bahwa waktu kebersamaan mereka sudah habis. Akhirnya, Cynthia berdiri. Air matanya masih mengalir, tapi langkahnya mantap. Mulai malam ini, kamu jangan lagi memohon-mohon. Aku sudah mantap dengan keputusanku. Aku tidak akan kembali ke pelukan yang pernah menusukku. Aku tidak akan hidup di atas kebohongan lagi. Andi bangkit panik. Sin, jangan gitu. Aku janji aku bisa berubah. Aku akan buktiin. Kamu terlambat, Andi. Cynthia memotong tegas. Cinta yang sudah dikhianati tidak bisa dipaksa pulih hanya dengan janji. Andi jatuh terduduk di kursi, menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, pria itu benar-benar merasa kehilangan. Sementara Cynthia melangkah menuju kamarnya, menutup pintu dengan perlahan, seakan menutup satu bab besar dalam hidupnya. Di balik pintu, ia menatap map berisi bukti-bukti luka yang masih tersimpan rapi. Kali ini, ia tersenyum pahit, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan lagi tentang menunggu maaf atau tidak. Ini tentang aku yang akhirnya memilih diriku sendiri. Dan malam itu, meski air matanya masih menetes, untuk pertama kalinya hati Cynthia terasa lebih ringan, karena ia tahu, ia sudah mantap tidak akan kembali. Hari-hari pertama setelah perpisahan itu bukanlah hal yang mudah bagi Cynthia. Rumah yang dulunya ramai dengan suara Andi terasa begitu sunyi. Ada malam-malam di mana ia masih menangis diam-diam, bukan karena ingin kembali, melainkan karena begitu sulit menerima kenyataan bahwa orang yang dulu ia percayai sepenuh hati tega menusuknya dari belakang. Namun di balik semua kesunyian itu, ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh. Cynthia sadar, hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena luka yang ditinggalkan Andi. Ia masih punya dirinya sendiri, masih punya mimpi-mimpi yang dulu terkubur karena sibuk mengurus rumah tangga,
dan masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Bangkit dari luka. Setiap pagi, Cynthia mulai membiasakan diri untuk menulis di buku harian. Ia menuliskan semua rasa sakit, semua amarah, hingga perlahan-lahan rasa itu berubah menjadi energi untuk bangkit. Ia mendaftar kursus singkat desain grafis online, bidang yang dulu sangat ia minati tapi tertunda karena pernikahannya. Hari demi hari, ia belajar lagi. Malam-malam yang dulu habis untuk menunggu Andi pulang kini dipenuhi dengan lembar-lembar catatan, layar laptop yang menyala, dan semangat baru yang membuat hatinya kembali hidup. Lingkaran dukungan baru. Tak hanya itu, Cynthia juga mulai membuka diri pada dunia luar. Ia kembali bertemu dengan teman-teman lamanya, yang dulu sempat ia jauhi karena sibuk menjadi istri yang setia. Mereka menyambutnya dengan hangat, memberi dukungan, bahkan menawarkan peluang kerja. "Cin, kamu itu hebat. Jangan biarkan dia bikin kamu merasa kecil," ucap salah seorang temannya, Rani, ketika mereka bertemu di sebuah kafe. Kalimat sederhana itu justru jadi penguat besar bagi Cynthia. Menemukan kebahagiaan baru. Waktu berjalan, dan perlahan luka itu benar-benar berubah menjadi kekuatan. Cynthia mulai bekerja sebagai freelancer desain grafis. Awalnya kecil-kecilan, tapi berkat ketekunannya, ia mendapat semakin banyak klien. Penghasilannya mulai stabil, bahkan lebih dari cukup untuk menghidupi dirinya. Di sela-sela pekerjaannya, ia menemukan kebahagiaan sederhana, secangkir kopi hangat di pagi hari, tawa bersama teman-temannya, dan rasa damai saat menutup laptop setelah menyelesaikan sebuah proyek. Hal-hal kecil yang dulu ia lupakan, kini terasa begitu berharga. Bahkan, tanpa ia sadari, perlahan hadir seseorang yang baru di hidupnya. Seorang rekan kerja di komunitas desain yang sering mengajaknya berdiskusi dan tak jarang mengirimkan semangat lewat pesan singkat. Cynthia tidak buru-buru membuka hati, tapi ia tahu, ada cahaya baru yang perlahan masuk, memberi tanda bahwa kebahagiaan memang masih mungkin ia temukan. Kini, ketika ia menatap cermin, Cynthia tak lagi melihat perempuan yang rapuh dan dihancurkan oleh pengkhianatan. Ia melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani menghadapi dunia. Dan yang terpenting, ia akhirnya mengerti, kebahagiaan tidak pernah datang dari orang lain. Kebahagiaan itu ia ciptakan sendiri, dari keberanian untuk bangkit, dari luka yang ia ubah menjadi sayap untuk terbang lebih tinggi. Waktu berjalan begitu cepat. Luka yang dulu terasa mustahil sembuh kini hanya menjadi kenangan yang tidak lagi menakutkan. Cynthia sudah benar-benar menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis, menikmati waktunya bersama teman-teman, dan yang terpenting, ia sudah bisa tertawa lepas tanpa bayangan Andi menghantui setiap langkahnya. Namun, hidup selalu punya kejutan yang tak terduga. Dari sebuah pertemuan sederhana, cinta baru mulai tumbuh dalam hidup Cynthia. Pertemuan yang berarti. Pria itu bernama Arka, seorang pengusaha muda yang juga klien dari proyek desain yang dikerjakan Cynthia. Awalnya hubungan mereka sebatas profesional, email, rapat singkat via Zoom, dan obrolan kerja. Tapi di balik itu, Arka sering memperhatikan bagaimana Cynthia begitu tekun dan berdedikasi pada pekerjaannya. "Masih lembur, ya?" tulis Arka suatu malam ketika mereka masih membahas revisi desain. Cynthia tersenyum membaca pesan itu. "Iya, biasa. Kalau sudah tenggat waktu, kopi jadi sahabat setia." Arka membalas dengan emotikon tawa, lalu menambahkan, "Jangan lupa jaga kesehatan. Saya tidak mau desainer hebat saya jatuh sakit." Kalimat sederhana itu membuat hati Cynthia hangat. Sesuatu yang dulu jarang ia dapatkan dari Andi. Perhatian kecil tapi tulus.
perhatian yang tumbuh. Semakin lama bekerja sama, Cynthia dan Arka semakin dekat. Mereka mulai berbincang hal-hal di luar pekerjaan, tentang musik, film, bahkan tentang mimpi masing-masing. Arka selalu mendengarkan Cynthia dengan penuh perhatian, tidak pernah meremehkan pendapatnya, dan selalu membuatnya merasa dihargai. Bagi Cynthia, ini adalah sesuatu yang baru. Setelah sekian lama merasa tak dianggap, kini ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar memandangnya sebagai sosok berharga. Luka yang berubah jadi senyum. Hubungan mereka berkembang perlahan, tanpa terburu-buru. Cynthia awalnya ragu, takut hatinya kembali terluka. Tapi Arka selalu sabar. Ia tidak pernah memaksa, hanya menunjukkan lewat tindakan bahwa ia ada untuk Cynthia. Suatu sore, ketika mereka duduk di sebuah kafe setelah rapat proyek, Arka berkata, "Aku tahu kamu pernah disakiti. Aku tidak berjanji hidup akan selalu mulus, tapi aku berjanji akan selalu jujur dan setia." Cynthia terdiam, menatap matanya. Di sana tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan, hanya ketulusan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Cynthia percaya lagi pada cinta. Kehidupan baru. Bersama Arka, hidup Cynthia benar-benar berbeda. Tidak ada lagi air mata karena pengkhianatan. Tidak ada lagi malam-malam menunggu dengan cemas. Yang ada hanyalah tawa, perhatian, dan rasa tenang. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan jalan-jalan, mencoba makanan baru, atau sekadar duduk bersama sambil membicarakan rencana masa depan. Cynthia merasa dihargai bukan karena perannya sebagai istri, bukan karena pengorbanannya, tapi karena dirinya sendiri. Bahkan, teman-temannya sering berkata, "Cin, kamu sekarang beda banget. Kamu lebih bahagia, lebih bersinar." Cynthia hanya tersenyum, karena ia tahu itu benar. Kini, ketika ia menoleh ke masa lalu, Cynthia tidak lagi melihat luka yang membelenggu. Ia melihat perjalanan yang membawanya pada kebahagiaan sejati. Bersama Arka, ia merasakan cinta yang bukan hanya indah, tapi juga menyembuhkan. Dan di sanalah ia menyadari, hidup memang penuh kejutan. Dari luka terdalam, Tuhan justru memberinya cinta terbaik yang selama ini ia layak dapatkan. Hari itu, Andi duduk di kursi sudut sebuah kafe. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Tidak sengaja, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Cynthia. Namun, yang dilihatnya kali ini bukanlah perempuan yang dulu sering ia abaikan, bukan pula istri yang dia menahan luka. Cynthia tampak berbeda. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar penuh semangat, dan tawanya lepas, tanpa beban. Di sampingnya, duduk seorang pria yang selalu menatapnya dengan penuh perhatian, Arka. Dari kejauhan saja, Andi bisa merasakan bagaimana aura kebahagiaan mengelilingi mereka. Hatinya mencelos. Inilah perempuan yang dulu ia hianati. Perempuan yang dulu ia pulangkan dengan wajah lelah. Seakan-akan semua baik-baik saja. Padahal diam-diam ia menorehkan luka yang dalam. Penyesalan yang menghantam. Andi memalingkan wajah, tapi matanya kembali mencari. Setiap senyum Cynthia menusuk hatinya lebih dalam. Ia mengingat malam-malam saat ia lebih memilih Anna daripada pulang ke rumah. Ia mengingat tatapan kosong Cynthia yang dulu ia abaikan, tangis yang ia anggap rengekan, dan janji setia yang ia hancurkan dengan mudah. Kini, semua itu kembali seperti hantaman ombak yang menenggelamkan. Andi sadar, yang hilang darinya bukan sekadar istri. Yang hilang adalah perempuan yang dulu benar-benar mencintainya dengan tulus, tanpa syarat. Bodoh, aku benar-benar bodoh, gumam Andi lirih. Sementara genggaman tangan Arka pada jemari Cynthia membuatnya semakin perih. Upaya yang terlambat.
Beberapa hari kemudian, Andi memberanikan diri menghubungi Cynthia. Nomor itu masih tersimpan di ponselnya, meski sudah lama tidak ia tekan. Jemarinya gemetar saat menulis pesan. "Cynthia, apa kabar? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Tapi bisakah kita bicara sebentar saja?" Pesan itu terkirim. Jantung Andi berdegup kencang, menunggu balasan. Namun, yang muncul hanya satu tanda centang biru, tanpa jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih panjang. "Aku menyesal, Cin. Aku benar-benar menyesal. Aku lihat kamu sekarang bahagia. Aku senang, tapi aku juga sakit karena sadar itu bukan denganku. Tolong, beri aku kesempatan bicara, meski hanya sekali." Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, tidak ada balasan. Cynthia tidak lagi hidup dalam bayangannya. Cynthia yang baru. Di sisi lain, Cynthia membaca pesan itu dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi amarah yang meluap. Tidak ada air mata yang menetes. Ia hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan ponsel kembali di atas meja. Bersama Arka, ia sedang menyusun rencana perjalanan singkat keluar kota. Hidupnya kini dipenuhi dengan hal-hal baru, kebahagiaan yang nyata, bukan lagi kebohongan atau pengkhianatan. "Kenapa senyum sendiri?" tanya Arka sambil meliriknya penuh rasa ingin tahu. Cynthia menggeleng kecil. "Tidak, hanya teringat sesuatu dari masa lalu." Arka menggenggam tangannya lembut. "Kamu tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Aku ada di sini, sekarang, dan seterusnya." Cynthia menatapnya, lalu tersenyum hangat. "Aku tahu, dan aku sudah benar-benar meninggalkan masa lalu itu." Andi akhirnya benar-benar sadar. Penyesalannya datang terlambat. Ia kehilangan perempuan terbaik dalam hidupnya, dan tidak ada cara untuk kembali. Sementara itu, Cynthia sudah menemukan jalannya sendiri, jalan yang dipenuhi cahaya kebahagiaan bersama Arka. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena bagi Cynthia, masa lalu hanyalah pelajaran, dan kebahagiaan sejati ada pada keberanian untuk melangkah maju. Hari-hari bergulir semakin cepat. Musim yang berganti seakan ikut menjadi saksi perubahan hidup Cynthia. Dari perempuan yang dulu terluka karena pengkhianatan, kini ia menjelma menjadi sosok yang kuat, berkelas, dan jauh lebih bahagia. Rumah kecil yang dulu terasa sepi kini dipenuhi kehangatan baru. Ada tawa, ada cinta, ada semangat hidup yang mengalir dari setiap sudutnya. Semua itu bukan lagi bayangan semu, melainkan kenyataan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, bersama orang yang benar-benar menghargainya. Sebuah pencapaian. Karir Cynthia sebagai desainer grafis semakin berkembang. Ia tidak hanya menerima proyek dari klien kecil, tetapi kini sudah dipercaya mengerjakan branding untuk perusahaan besar. Pameran desain yang ia ikuti bahkan mendapat apresiasi luas, membuat namanya dikenal di lingkup profesional. Malam itu, saat menghadiri sebuah acara penghargaan desain, Cynthia naik ke panggung dengan percaya diri. Gaun elegan yang ia kenakan memancarkan pesona yang berbeda, pesona seorang wanita yang sudah menemukan dirinya kembali. Di kursi penonton, Arka berdiri paling depan, memberi tepuk tangan paling meriah. Tatapan bangganya seolah mengatakan, "Kamu luar biasa, dan aku selalu percaya padamu." Pertemuan tak terduga. Di tengah pesta itu, takdir kembali mempertemukan Cynthia dengan seseorang dari masa lalunya, Andi. Andi tampak berbeda. Wajahnya lebih kusut, matanya redup, dan senyum yang ia coba tampilkan terasa dipaksakan. "Cynthia," panggilnya pelan, mencoba menyapa ketika acara selesai. Cynthia menoleh, menatapnya dengan tenang. "Andi."
Tak ada getaran marah, tak ada sisa cinta. Hanya ketenangan seorang wanita yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Aku bangga lihat kamu sekarang, ucap Andi lirih. Matanya berkaca-kaca. Cynthia tersenyum tipis. Terima kasih. Aku bahagia sekarang, Andi. Dan aku harap kamu juga bisa menemukan bahagiamu sendiri. Itu saja. Tanpa perlu kalimat panjang atau dendam yang diungkit, Cynthia menutup pembicaraan dengan elegan. Ia melangkah pergi, menggandeng tangan Arka, meninggalkan Andi yang hanya bisa menatap punggungnya dengan penyesalan mendalam. Kehidupan baru yang penuh warna. Hari-hari setelahnya, Cynthia benar-benar memulai hidup baru. Ia dan Arka sering bepergian bersama, menjelajahi tempat-tempat yang dulu hanya ia bayangkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Suatu pagi, ketika mereka menikmati matahari terbit di pinggir pantai, Arka menggenggam tangannya erat dan berkata, "Cynthia, kamu tahu kenapa aku jatuh cinta padamu? Karena kamu berani. Kamu berani bangkit dari luka. Dan kamu tidak pernah menyerah pada dirimu sendiri. Itu yang membuatmu begitu istimewa." Cynthia tersenyum, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena syukur. "Aku dulu berpikir hidupku sudah hancur. Tapi ternyata, Tuhan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah untukku. Terima kasih, Arka." Dan di sanalah, di bawah cahaya mentari pagi, Cynthia benar-benar yakin, luka masa lalunya bukan akhir, melainkan jalan menuju awal baru. Ia sudah menutup buku lama yang penuh air mata, dan kini ia sedang menulis bab-bab baru yang dipenuhi cinta, keberanian, dan kebahagiaan sejati. Masa lalu hanyalah bayangan. Masa kini dan masa depanlah yang kini ia genggam dengan erat, bersama orang yang benar-benar setia. Waktu berjalan, tahun-tahun berlalu sejak Cynthia meninggalkan luka masa lalunya. Kini, ia berdiri kokoh sebagai sosok baru, wanita karir yang tangguh, percaya diri, dan dihormati banyak orang. Dulu, Cynthia hanya seorang istri yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, memendam air mata seorang diri. Tapi sekarang, ia sudah menjelma menjadi simbol kekuatan bagi banyak wanita yang pernah merasakan sakit yang sama. Karir yang berkembang pesat. Karirnya di bidang desain grafis tak lagi sekadar profesi sampingan. Ia kini mendirikan sebuah studio kreatif dengan nama Cynthia Creative House. Studio itu menjadi tempat bagi para desainer muda untuk berkembang. Ia membangun tim yang solid, menciptakan karya-karya inovatif, dan berhasil meraih kepercayaan klien-klien besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sebuah majalah bisnis, wajahnya pernah terpampang di sampul dengan judul, "Dari Luka Menjadi Inspirasi, Perjalanan Seorang Cynthia." Artikel itu bercerita bagaimana ia membalikkan rasa sakit menjadi kekuatan, dan kini sukses berdiri di puncak karirnya. Inspirasi bagi banyak orang. Tak hanya fokus pada pekerjaannya, Cynthia juga aktif menjadi pembicara di seminar-seminar tentang pemberdayaan perempuan. Ia sering berbagi kisah hidupnya, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memberi semangat kepada para perempuan lain. Kesetiaan memang penting, tapi jangan pernah lupa, kesetiaan terbesar harus kita berikan pada diri sendiri terlebih dahulu, ucapnya suatu kali di depan ratusan peserta seminar. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah. Banyak perempuan yang datang kepadanya, meneteskan air mata, berterima kasih karena merasa mendapatkan harapan baru setelah mendengar kisah Cynthia. Kehidupan pribadi yang bahagia. Di balik kesibukan karirnya, Cynthia tidak pernah melupakan kebahagiaannya bersama Arka. Mereka menjalani kehidupan berumah tangga dengan penuh keharmonisan, saling mendukung dalam suka maupun duka. "Kalau dulu aku takut kehilangan seseorang,"
Sekarang aku tahu bahwa cinta sejati itu tidak pernah membuatmu takut. Ia justru membuatmu lebih kuat, kata Cynthia suatu malam sambil menatap Arka dengan senyum lembut. Arka hanya tersenyum, meraih tangannya, dan berkata, "Dan kamu adalah bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit dari apapun." Kini, masa depan Cynthia bukan lagi bayangan suram yang dulu ia takutkan. Ia sudah benar-benar menjadi wanita karir yang sukses, istri yang bahagia, sekaligus sosok inspiratif bagi banyak orang. Jika dulu ia pernah berpikir dunianya hancur karena pengkhianatan, kini ia tahu, dunia justru terbuka lebar untuknya saat ia berani bangkit. Dan di setiap langkahnya, Cynthia selalu percaya, tidak ada luka yang sia-sia. Semua luka hanyalah jalan menuju versi dirinya yang jauh lebih kuat, lebih indah, dan lebih berharga. Hari-hari Cynthia semakin sibuk. Jadwal meeting, presentasi dengan klien, hingga mengelola tim di Cynthia Creative House membuat waktunya padat dari pagi hingga malam. Namun, di balik kesibukan itu, ia tidak pernah merasa sendirian. Ada Arka, yang selalu hadir menjadi penopang dalam setiap langkahnya. Dukungan tanpa syarat. Arka bukan hanya suami, tapi juga sahabat sekaligus motivator terbaik. Ia tahu betul bagaimana kerasnya perjalanan Cynthia untuk sampai ke titik ini. Karena itu, ia tak pernah keberatan ketika harus menunggu lama di lobi gedung perkantoran hanya untuk menjemputnya setelah rapat larut malam. "Capek banget, ya?" tanya Arka lembut, ketika Cynthia akhirnya masuk ke mobil dengan wajah lelah. Cynthia tersenyum tipis, mengangguk. "Capek, tapi puas. Rasanya semua kerja keras nggak sia-sia." Arka meraih tangannya, mengecupnya singkat. "Aku selalu bangga sama kamu. Kalau lelah, ingat, kamu nggak sendirian." Kata-kata sederhana itu selalu membuat hati Cynthia hangat. Ia tahu, cinta seperti inilah yang dulu tak pernah ia dapatkan. Selalu ada di sampingnya. Ketika Cynthia mendapat undangan menjadi pembicara di konferensi internasional pertamanya di Singapura, Arka tanpa ragu mengambil cuti dari perusahaannya hanya untuk mendampingi. Hari itu, Cynthia berdiri di panggung besar dengan ratusan audiens dari berbagai negara. Rasa gugup sempat menghantuinya. Namun begitu matanya menemukan Arka yang duduk di barisan depan, memberikan senyum menenangkan, semua keraguan seakan lenyap. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, membagikan kisah perjalanan hidupnya, hingga mendapat standing ovation di akhir sesi. Ketika turun dari panggung, Arka menyambutnya dengan pelukan erat. "Kamu luar biasa, sayang. Aku tahu kamu bisa." Cynthia tersenyum, air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia memiliki seseorang yang benar-benar selalu ada. Keharmonisan yang sederhana. Meski karir Cynthia melesat, rumah tangganya dengan Arka tetap harmonis. Mereka punya kebiasaan kecil yang selalu dijaga. Makan malam bersama di rumah minimal 3 kali seminggu, tanpa gangguan ponsel atau laptop. Di momen sederhana itu, mereka saling bertukar cerita tentang hari masing-masing. Kadang mereka tertawa, kadang mereka serius berdiskusi, tapi selalu ada rasa nyaman yang meneguhkan. Arka tidak pernah merasa tersaingi dengan kesuksesan Cynthia. Sebaliknya, ia bangga. "Kamu sekarang bukan cuma istriku, tapi juga inspirasiku," ucapnya suatu malam sambil menyajikan sup hangat buatan tangannya. Cynthia terharu. "Aku bisa sampai sejauh ini juga karena kamu selalu ada." Arka bukan hanya pasangan hidup bagi Cynthia, tapi juga jangkar yang membuatnya tetap teguh berdiri di tengah badai kesibukan. Bersamanya, Cynthia merasa bebas mengejar mimpinya tanpa rasa takut kehilangan cinta. Dan di setiap langkah menuju masa depan, Cynthia tahu satu hal, kebahagiaan sejati bukan hanya soal pencapaian, tapi juga tentang siapa yang mau berjalan bersamamu,
menjadi penopang saat kau lelah, menjadi penyemangat saat kau ragu, dan menjadi rumah tempat kau kembali. Bersama Arka, ia memiliki semuanya. Gedung megah itu dipenuhi cahaya lampu yang berkilauan. Malam ini, sebuah acara penghargaan prestisius digelar, dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai bidang. Cynthia berdiri di balik panggung, mengenakan gaun elegan berwarna navy yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersinar penuh percaya diri, sebuah gambaran sempurna dari perempuan yang telah melewati badai, luka, dan air mata, hingga akhirnya tiba pada puncak keberhasilan. Jantungnya berdebar kencang ketika namanya dipanggil oleh pembawa acara. Dan penghargaan untuk perempuan inspiratif tahun ini jatuh kepada Cynthia Wijaya. Tepuk tangan bergemuruh. Cynthia menarik napas panjang, lalu melangkah ke atas panggung. Lampu sorot menyinari wajahnya, seolah seluruh dunia malam itu hanya berfokus padanya. Ia menggenggam erat tangan Arka sebelum naik ke podium. Arka tersenyum penuh bangga, memberikan kekuatan yang begitu berarti. Saat mikrofon berada di hadapannya, Cynthia menatap ke arah lautan manusia yang bertepuk tangan untuknya. Di matanya, tergambar perjalanan panjang yang penuh luka. Ia teringat masa-masa ketika dirinya harus menyimpan bukti perselingkuhan Andi, ketika ia menahan tangis seorang diri, hingga saat ia berdiri dengan gemetar untuk pertama kali melawan. Semua kepedihan itu kini terasa jauh, berubah menjadi kekuatan yang menuntunnya sampai ke titik ini. Terima kasih. Suara Cynthia terdengar bergetar, namun tegas. Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tapi milik semua perempuan yang pernah merasa tidak cukup, yang pernah terluka, yang pernah dianggap lemah. Malam ini, saya ingin mengatakan, kita semua berhak bangkit. Kita semua berhak bahagia. Dan kita semua berhak untuk tidak meminta maaf atas mimpi kita. Tepuk tangan semakin meriah. Bahkan beberapa orang berdiri memberi penghormatan. Cynthia menoleh ke arah Arka. Matanya berkaca-kaca. Arka menatapnya dengan sorot penuh cinta, seakan berkata tanpa suara, "Aku selalu di sini untukmu." Dari kejauhan, tanpa sepengetahuan banyak orang, Andi juga hadir. Ia berdiri di antara kerumunan tamu undangan. Matanya memandang lekat ke arah panggung. Hatinya diremas rasa penyesalan yang tak terhingga. Perempuan yang dulu pernah ia sia-siakan kini berdiri di puncak kejayaan, bersama laki-laki lain yang mencintainya sepenuh hati. Andi menggenggam erat gelas di tangannya, berusaha menahan gejolak emosi. Seandainya aku dulu tidak mengkhianatinya, mungkin aku yang berdiri di sampingnya sekarang. Tapi semua sudah terlambat. Sementara itu, Cynthia tak lagi menoleh ke masa lalu. Ia menatap ke depan, menyadari bahwa inilah hidup barunya, hidup yang dibangun dari keberanian, keteguhan, dan cinta yang tulus. Malam itu, sorak-sorai, cahaya kamera, dan ucapan selamat mengalir deras untuknya. Cynthia tahu, perjalanan belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa berdiri tegak, tanpa rasa takut, tanpa luka, dan tanpa bayangan masa lalu yang menahannya. Ia telah menang, bukan hanya atas penghargaan itu, tetapi atas dirinya sendiri. Kesuksesan di panggung besar memang memberikan kebanggaan bagi Cynthia, tetapi bagi dirinya pribadi, rumah adalah tempat yang selalu ia rindukan. Di balik gemerlap penghargaan, di balik tepuk tangan yang menggema, ada sosok Arka yang setiap hari menjadi tiang penopang terkuat dalam hidupnya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai jendela rumah mereka yang modern namun hangat. Cynthia duduk di meja makan, menatap secangkir kopi hitam yang sudah disiapkan Arka. Laki-laki itu sibuk di dapur, menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, roti panggang, dan buah-buahan. Sayang,
Kamu nggak perlu repot-repot. Aku bisa pesan lewat aplikasi, ucap Cynthia sambil tersenyum melihat kesibukan suaminya. Arka menoleh. Wajahnya dipenuhi senyum hangat. Aku tahu kamu capek. Semalam baru pulang dari acara penghargaan. Jadi biar aku yang urus. Lagi pula, rasanya nggak ada artinya kalau kamu sukses besar di luar tapi di rumah nggak merasa tenang. Ucapan itu membuat hati Cynthia hangat. Ia menyadari betapa berbeda hidupnya kini dibanding dulu. Dengan Andi, rumah terasa penuh rahasia dan kebohongan. Dengan Arka, rumah menjadi tempat ia bisa melepas semua topeng, menanggalkan semua beban, dan sekadar menjadi dirinya sendiri. Setelah sarapan, mereka duduk berdua di teras rumah. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma bunga dari taman kecil yang mereka rawat bersama. Cynthia bersandar di bahu Arka, menikmati keheningan yang menenangkan. Arka, suara Cynthia pelan, seolah takut memecah ketenangan itu. Kamu nggak pernah merasa terganggu dengan kesibukanku? Aku sering pulang larut, kadang harus keluar kota. Banyak waktu yang aku habiskan di luar rumah. Arka menatapnya, lalu mengusap lembut rambut istrinya. Aku menikah sama kamu bukan cuma untuk menikmati waktumu, tapi juga untuk mendukung mimpimu. Aku bangga punya istri seperti kamu. Dan aku percaya, selama kita saling mengerti, nggak ada yang bisa menggoyahkan rumah tangga ini. Kata-kata itu membuat Cynthia terdiam. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia merasa dicintai dengan cara yang begitu tulus, tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, meski karir Cynthia semakin sibuk dengan proyek-proyek besar, rumah tangganya bersama Arka tetap harmonis. Mereka punya kebiasaan kecil yang menjaga kehangatan, menyempatkan diri makan malam berdua minimal seminggu sekali di luar, menonton film favorit di akhir pekan, atau sekadar berjalan-jalan ke taman kota. Arka juga tidak pernah lupa untuk hadir di momen-momen penting Cynthia. Saat Cynthia memberikan presentasi besar di kantor, Arka selalu duduk di kursi paling belakang, memberikan senyuman penyemangat. Saat Cynthia merasa lelah dan hampir menyerah, Arka yang pertama kali menggenggam tangannya dan berkata, "Aku ada di sini." Di mata orang lain, mereka adalah pasangan yang serasi, seorang wanita karir sukses dan seorang pria yang penuh kasih mendukung istrinya. Namun bagi Cynthia, lebih dari sekadar serasi, rumah tangga mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut, melainkan memberi ruang untuk tumbuh bersama. Dan di setiap senyuman Arka, Cynthia selalu menemukan alasan baru untuk bersyukur, bahwa setelah luka yang begitu dalam, Tuhan menghadiahkan cinta yang lebih indah. Waktu berjalan begitu cepat. Luka yang dulu pernah terasa seperti belati di dada, kini hanya tinggal kenangan yang samar. Cynthia berdiri di depan jendela rumahnya, menatap langit sore yang berwarna jingga. Di belakangnya, terdengar tawa Arka yang sedang bercanda lewat telepon dengan sahabatnya. Suara itu membuat hati Cynthia kembali hangat, sebuah pengingat bahwa ia kini benar-benar berada di rumah, di tempat yang penuh cinta. Ia mengingat perjalanan panjangnya. Dari seorang istri yang terhianati, menahan bukti perselingkuhan dalam diam, hingga akhirnya berani berdiri menghadapi kenyataan. Ia pernah runtuh. Ia pernah hampir menyerah. Namun dari reruntuhan itu, ia menemukan kekuatan baru untuk bangkit, untuk tidak lagi membiarkan dirinya terjebak dalam luka. Di jalan yang ia pilih, Cynthia bukan hanya menemukan karir yang cemerlang, tetapi juga cinta yang tulus. Arka menjadi saksi bahwa kebahagiaan tidak datang dari hubungan yang sempurna, melainkan dari dua orang yang mau berjuang bersama. Sementara itu, jauh di sisi lain kehidupan, Andi mungkin masih hidup dengan penyesalan. Penyesalan yang lahir dari pengkhianatan yang tak pernah bisa ditarik kembali. Cynthia tidak lagi peduli. Bukan karena dendam,
melainkan karena ia sudah benar-benar meninggalkan masa lalu itu. Baginya, hidup bukan lagi soal menuntut kesetiaan dari orang yang salah, melainkan tentang menciptakan dunia baru bersama orang yang tepat. Dengan tersenyum, Cynthia menutup tirai jendela. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Akan ada tantangan baru, ada luka baru, dan ada rintangan baru. Tapi ia juga tahu, kini ia punya cukup kekuatan untuk menghadapinya. Dan di dalam hati kecilnya, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku pernah hancur. Tapi dari kehancuran itu, aku lahir kembali. Lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih mencintai diriku sendiri." Kesetiaan bukan tentang berapa lama kau bertahan, tetapi tentang bagaimana kau tetap memilih orang yang sama meski dunia menawarkan ribuan alasan untuk berpaling. Dan ketika kesetiaan itu dikhianati, jangan takut untuk pergi, karena di luar sana, selalu ada kebahagiaan baru yang menunggu mereka yang berani melepaskan. Tama.